Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, khususnya nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan dan keafiatan, sehingga dengan nikmat Allah itulah kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kewajiban kita. Kita masih bisa melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik nikmat adalah ketika kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa bersama-sama untuk mempelajari, mentadabburi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita sampaikan, khususnya yaitu kita bersama-sama ingin mengambil pelajaran dan hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yasin ayat 11 dan 12 yang sudah ulun bacakan tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang artinya, sesungguhnya innama tunziru, sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu hanya diberikan atau memiliki kemampuan untuk memberikan peringatan. Jadi innama tunziru dari kata anzara yunziru. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah basyiran wa nadhiran. Basyir berarti memberikan kabar gembira, yaitu barang siapa yang beramal soleh maka Allah akan memberikan ganjaran pahala dan puncak balasannya adalah surga. Sementara nadhir itu berarti memberikan peringatan, ya. Yang namanya peringatan itu nanti kalau tidak diindahkan maka Allah akan memberikan balasan, yang balasan itu tidak lain adalah neraka. Jadi
Inna arsalnaka basyiraw wa nadhira. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, aku utus dengan memiliki tugas basyira, memberi kabar gembira, wa nadhira, dan sekaligus memberikan peringatan. Tetapi yang perlu dicermati di sini adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki kemampuan untuk memberikan kabar gembira atau memperingati saja. Tetapi Rasul tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana seseorang itu bisa mentaati, menuruti apa yang Rasul perintahkan. Kalau tuh semua orang itu bisa mau menerima dakwah Rasul, tidak. Ada orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Rasul. Bahkan paman beliau sendiri pun kan beliau tidak mampu untuk menjadikan pamannya agar bisa menjadi seorang muslim. Kan begitu. Makanya Allah katakan innama tunziru manittaba'a dzikra. Sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu. Jadi ada orang yang ketika Rasul berikan peringatan, ada yang mau ikut, ada yang tidak, ada yang membangkang. Itu hak mereka. Itu hak manusia. Ya. Dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama itu. Allah sudah beri pilihan. Mau pilih beriman silakan. Mau pilih jadi orang yang beriman silakan. Tapi Allah sudah menjelaskan secara rinci dan detail konsekuensinya ketika orang jadi beriman, konsekuensinya seperti ini. Ketika Anda jadi orang kafir, konsekuensinya seperti ini. Allah sudah terangkan semuanya dengan rinci dan jelas. Silakan Anda pilih. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama ini. La ikraha fiddin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Dan orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, dan juga orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib, termasuk akhirat, yaumul akhir dan sebagainya. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Dan berilah kabar gembira. Nah, apa kabar gembiranya di sini? Bimaghfirati wa ajrin karim. Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan peringatan, ada yang peringatan itu bermanfaat dan ada yang peringatan itu tidak bermanfaat. Bagi orang yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan dan dia mentaati apa yang diberitakan oleh Rasul, maka dia akan mendapatkan maghfirah. Akan mendapatkan maghfirah, yaitu mendapatkan ampunan. Bukan hanya di situ saja, ketika dia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan wa ajrin karim. Dia akan mendapatkan pahala. Makanya orang beribadah itu kan paling tidak dua yang didapat. Kita sholat itu paling tidak dua yang kita dapat, bahkan bisa tiga. Yang pertama apa? Dengan sholat itu Allah akan memberikan ampunan, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan berikan balasan berupa pahala. Yang ketiga, bisa jadi dengan ibadah kita Allah mudahkan kita diberikan kehidupan di dunia yang mudah. Nah, itu beruntungnya jadi orang yang beriman. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia orang yang beriman.
Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka akan aku beri dia kehidupan yang baik. Makna kehidupan yang baik itu kan luas. Kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sakinah, yang mawaddah warahmah, kehidupan yang selalu cukup dan sebagainya. Itu urusan dunia. Kuncinya apa? Amal soleh. Kuncinya amal soleh. Tidak cukup hanya di dunia saja, ya. Janji Allah SWT, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan di akhirat nanti dia akan diberikan balasan, bahkan balasannya itu bisa lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Memang betul, Pak. Balasan yang diberikan oleh Allah itu lebih baik, lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Kita sholat, dengan sholat kita bisa mengantarkan kita masuk surga. Sholat yang kita kerjakan dibandingkan dengan nikmat yang ada di dalam surga, itu tidak ada apa-apanya. Jadi pahalanya itu, balasan dari apa yang kita kerjakan itu lebih besar lagi dari apa yang kita kerjakan itu. Nah, kemudian setelah ayat 11, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Lalu ayat selanjutnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat yang ke-12 itu sekaligus mengingatkan, paling tidak wahai orang-orang yang tidak mentaati dan tidak menghiraukan perintah dan peringatan Rasul. Apa yang harus kita ingat? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya, kata Allah, kami akan membangkitkan atau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maksudnya bahwa hidup itu tidak hanya cukup di dunia. Ada kehidupan yang lebih lama, kehidupan yang lebih kekal. Apa itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kehidupan akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Kalau sudah masuk surga ya sudah selama-lamanya. Apakah nanti ada kehidupan dunia lagi? Tidak. Yang ada sudah kehidupan akhirat. Fase kehidupan dunianya sudah habis nanti. Kapan itu? Wallahu a'lam. Yang jelas perbandingannya antara hidup di dunia dengan kehidupan di akhirat jelas. Kehidupan di akhirat lebih lama, lebih kekal, dan lebih membahagiakan. Tentu bagi yang diberikan oleh Allah kenikmatan itu. Jadi ini mengingatkan kita sebuah keyakinan kita bahwa suatu saat kita ini pasti mati. Yang kedua, kalau nanti sudah mati, kita akan dibangkitkan kembali. Jadi wahai orang yang lalai terhadap peringatanku, nggak masalah engkau lalai, tapi ingatlah bahwa engkau akan mati dan engkau akan dibangkitkan kembali. Dan ketika engkau dibangkitkan, apa yang terjadi? Akan dimintai pertanggungjawaban, kan begitu. Yaumul jaza, akan diberikan balasan. Yaumul hisab, akan dihisab. Nah, seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi didahului dengan kata inna. Inna itu harfu tauhid.
yang memiliki fungsi menguatkan bahwa sesungguhnya Allah itu mampu, Pak. Allah itu mampu menghidupkan makhluk hidup yang sudah dimatikan. Nah, itu. Orang-orang kafir nggak percaya, Pak. Orang-orang kafir nggak percaya akan ada yaumul akhir, itu enggak. Dalam Quran surah At-Taghabun Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru allayyub'atsu." Orang-orang kafir itu mengira allayyub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Sudah mati ya sudah. Tidak ada lagi perhitungan, tidak ada lagi hari pembalasan, tidak ada lagi. Itu orang kafir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Oh, bukan demikian, kata Allah. Wa rabbi latub'asunna, Tuhanku, katakan Muhammad, Tuhanku, latub'asunna. Coba. Ada dua huruf yang di situ menjadi penguat. Yang pertama adalah apa? Lam takkid dan nun takkid. Latub'asunna. Sungguh Allah akan membangkitkan kalian. Latunabba'unna, dan akan diberitahukan bima amiltum, apa yang telah engkau kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu artinya membangkitkan orang yang sudah mati itu sungguh mudah bagi Allah. Ini harus kita imani. Karena keimanan kita memang beriman kepada yaumul akhir. Yaumul akhir tidak akan terjadi kecuali diawali dengan dibangkitkannya manusia dari alam barzakh. Nah, mudah-mudahan dengan firman Allah Quran surah Yasin ayat 11-12 ini menjadikan keimanan dan keyakinan kita itu mencapai kepada keyakinan yang hakul yakin. Keimanan yang apa? Tidak hanya ainul yakin saja, tapi mudah-mudahan menjadi apa? Hakul yakin. Keimanan yang tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu nanti akan membangkitkan kita semua, dan membangkitkan orang yang sudah mati itu sungguh sangat mudah bagi Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dalam sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Jadi tanpa menunggu hari akhir saja, Allah sudah pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati pernah dihidupkan oleh Allah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah itu paling tidak ada 5 ayat yang di situ menjelaskan bahwa Allah pernah menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati, lalu Allah hidupkan. Dan ini menjadi apa? Fakta historis. Jadi ini menjadi bukti sejarah dalam sejarah kehidupan manusia di dunia tanpa menunggu di akhirat. Ya, tanpa menunggu terjadinya hari kiamat, Allah sudah pernah menghidupkan orang yang mati. Coba kita lihat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56 itu mengisahkan tentang Bani Israel. Yang tahu Bani Israel?
Bani Israel itu contoh dan gambaran manusia yang betul-betul tidak pandai bersyukur. Bani Israel itu contoh gambaran manusia yang congkak dan sombong. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, tetapi tetap saja menjadikan mereka itu tidak pandai bersyukur, bahkan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pengen minum, orang minum juga. Ini kalau dalam teori komunikasi tidak boleh, karena bisa mengganggu. Ya, mudah-mudahan nggak fokus di minuman dan snacknya ya. Baik, ya. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56 yang berbunyi, wa idh qataltum ya Musa lan nu'mina hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, ini ayat sebagai bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Allah pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Kaum Bani Israel itu, Pak, ya, ketika diserang Fir'aun, Allah selamatkan. Ya, dengan Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, lalu laut itu terbelah, selamatlah mereka. Kaum Bani Israel pernah diberi nikmat oleh Allah dengan diberikan perlindungan awan. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Bani Israel. Tapi apakah mereka menjadi orang yang pandai bersyukur? Apakah menjadikan mereka itu menjadi orang yang beriman kepada Allah? Tidak. Bahkan mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah wahai Musa. Ketika mereka berkata apa? Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman kepadamu, artinya kepada Tuhan, hatta narallaha jahratan, sehingga aku bisa melihat Allah jahrah, dengan apa? Mata telanjang kita. Ini kan kesombongan yang luar biasa. Coba. Saya nggak akan percaya kepadamu wahai Musa. Saya nggak akan beriman kepada Tuhan wahai Musa. Hatta narallah, sehingga aku ini nggak bisa melihat Allah itu dengan mata telanjang. Itu kecongkakan dan kesombongan yang luar biasa. Karena sebelumnya Allah sudah memberikan bukti-bukti tanda kebesarannya. Ya, Allah sudah menunjukkan betapa ya melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang itu tidak akan mampu dilakukan oleh manusia tanpa campur tangan kekuasaan Allah. Itu sudah Allah berikan kepada Nabi Musa dan sudah Allah tunjukkan kepada Bani Israel. Tapi apakah mereka mau beriman kepada Allah dengan tulus, ikhlas? Tidak. Mereka justru mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Masih ingin melihat Allah. Pertanyaannya, mampukah manusia itu melihat Allah? Tidak mampu.
Jangankan manusia, Nabi Musa alaihissalam ketika meminta untuk diperlihatkan Allah saja, tidak mampu melihat. Kata Allah, lihatlah bukit gunung itu. Gunung itu tetap kau akan bisa melihat. Tapi apa yang terjadi? Gunung itu malah hancur. Dan Nabi Musa pun justru tersungkur, pingsan. Lalu beliau pun bertaubat, minta ampun kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita manusia secara indrawi dengan panca indera kita tidak akan mampu melihat Allah dengan kasat mata kita. Tetapi meskipun kita tidak mampu melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Logikanya mudah saja, Pak. Secara dalil akli tidak mungkin segala sesuatu itu ada dengan sendirinya, Pak. Pasti ada penciptanya. Kan begitu. Pulpen nggak mungkin ada dengan sendirinya, Pak. Kalau tidak ada yang membuat pulpen. Jangankan pulpen, apalagi alam semesta, tidak mungkin ada dengan sendirinya alam semesta ini tanpa yang menciptakan, yang maha dahsyat, yang maha besar. Dan itulah Allah. Nah, kita bersyukur ketika diberikan kemampuan, diberikan keyakinan untuk menerima seperti itu. Apalagi ketika menelaah dalil-dalil nakli yang menunjukkan bahwa Allah SWT zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya ini. Ada yang percaya bahwa alam ini ada karena teori Big Bang dan sebagainya. Ya betul, terjadinya karena ada ledakan. Cuma pertanyaan, siapa yang menciptakan itu? Kalau bukan Allah, siapa? Seperti itu. Ya, jadilah ya kita beriman bahwa Allah itu mampu menghidupkan yang sudah mati. Nah, akibat kesombongannya itulah apa yang terjadi? Fa'aqadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Karena kesombongannya kaum Bani Israel yang tidak mau beriman kepada Allah dengan minta syarat agar diperlihatkan dengan mata telanjangnya. Fa'aqadatkumus sa'iqatu, maka mereka pun disambar halilintar. Semuanya mati, Pak. Mati semuanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah Allah matikan, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah kalian mati, Allah bangkitkan lagi, Allah hidupkan lagi, la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, itu Bani Israel. Ya, makhluk Allah yang pernah dimatikan dan pernah dihidupkan. Ini supaya kita punya hakul yakin dari itu. Ya, keimanan kita ini justru makin percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dalam ayat lain Al-Baqarah 72 dan 73. Wa idza qataltum nafsan qaddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktubun. Ya, ma kuntum taktumun. Fa qulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Al-Baqarah 72 dan 73 ini juga mengisahkan masih terjadi pada kaum Bani Israel. Dulu itu ada saudagar kaya yang dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak, tapi saudagar kaya ini punya saudara. Dan saudaranya itu punya anak. Anaknya ini berhasrat untuk menguasai harta benda pamannya itu. Lalu apa yang dilakukan oleh keponakannya itu? Dibunuhlah pamannya itu. Dibunuh, Pak. Setelah dibunuh, maka untuk meninggalkan jejak, mayat ini dibuang di tempat lain. Lalu terjadilah fitnah. Pada saat itu siapa yang membunuh saudagar itu?
Ya kan? Fitnah sana sini, saling menuduh ini dan sebagainya. Lalu para pemuka Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihi salam, disuruh minta kepada Tuhannya. Suruh, nggak beriman kepada Tuhan Allah, tapi menyuruh Nabi Musa supaya minta kepada Tuhan. Secara nggak langsung kan Tuhan Nabi Musa itu hebat. Gitu. Tuhan Nabi Musa itu hebat. Nah, ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk siapa yang membunuh saudagar kaya itu, Allah firmankan kepada Nabi Musa apa? Faqulna dribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul mayat itu dengan bibak dia, sebagian dari anggota sapi betina yang sudah disembelih. Jadi memang pertama perintahnya adalah disuruh menyembelih baqarah. Sembelilah sapi yang disembelih, sapi betina. Habis sapi betina itu disembelih, Allah perintahkan faqul nadribuhu bi ba'diha. Pukul mayat itu. Memang dalam ayat Al-Quran nggak dijelaskan dalam tafsirnya di bagian tubuh mana yang memukul. Kakinya kah, ekornya kah, pahanya kah, enggak. Yang jelas mayat itu dipukul dengan sebagian anggota sapi itu tadi. Lalu apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mayat itu hidup, Pak. Ketika hidup, apa yang dilakukan oleh saudagar yang mati tadi? Menunjuk, Pak, bahwa yang membunuh dia adalah keponakannya sendiri. Kadzalika yuhyillahul mauta. Yang demikian itulah Allah itu mampu menghidupkan wa yuriikum ayatihi, dan Allah ingin mempertunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kamu, la'allakum ta'qilun, agar kalian semua itu menjadi orang yang mengerti bahwa Allah itu maha mampu menghidupkan. Setelah menyatakan bahwa yang membunuh adalah keponakan sendiri, sudah mati lagi. Dan ini terjadi, Pak. Ya, ini terjadi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan dengan manusia. Ada juga fakta historis dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan makhluk Allah yang lain, yaitu binatang. Dan ini terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah bagaimana Allah itu nanti menghidupkan orang yang sudah mati. Kan orang mati itu sudah jadi apa di kuburan itu, Pak? Hancur, Pak. Ya kan? Hancur. Tinggal tulang belulang saja. Coba. Secara logika memang nggak masuk akal, Pak. Kalau di logika kan nggak masuk akal. Tapi yang berbicara ini keyakinan dan keimanan kita bahwa Allah mampu itu. Nah, pertanyaannya Nabi Ibrahim ini bukan berarti Nabi Ibrahim nggak percaya, enggak. Cuma Nabi Ibrahim bertanya saja bagaimana caranya. Begitu. Sudah jadi makhluk tulang belulang, sudah mati dan sebagainya, kayak apa caranya Allah itu menghidupkan? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan aku, beritahu aku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Kata Allah, kata Allah, awalam tu'min, Ibrahim, masa kamu nggak percaya? Ibrahim, masa kamu nggak percaya? Kamu masih nggak percaya, Ibrahim? Qala bala, tidak kayak itu. Nabi Ibrahim berkata, bukan seperti itu, artinya tetap percaya, beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi pertanyaanku itu supaya hatiku itu makin mantap, hakul yakin lagi, supaya tidak ada keraguan lagi. Mohon maaf, kadang pikiran kita itu
Disebabkan mungkin apapun artikel yang kita baca, literatur yang masuk dalam pikiran kita, itu kadang bisa mengganggu keimanan kita. Itu manusiawi. Tetapi dengan keimanan yang sudah hakul, yakin, maka kita akan mampu menolak itu. Karena orang-orang yang tidak memiliki hakul yakin, bisa jadi keimanannya itu bisa hancur dan berubah. Dengan apa? Dengan teologi-teologi yang berbagai macam, dengan teori-teori yang berbagai macam, orang kadang bisa berubah menjadi orang yang murtadin, menjadi orang yang murtad, keluar agama dan sebagainya. Tetapi ketika menanyakan seperti itu, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya, tidak, tetapi supaya walakil yatma'inna qalbi. Tetapi pertanyaan ini tidak lain adalah supaya hati Nabi Ibrahim itu menjadi lebih tenang, mantap, tidak ada keraguan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memenuhi permintaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, qala, Allah berkata, fakhudh arba'atan minat tayri, kalau begitu ambil 4 macam burung. Unggas. Memang dalam tafsir ini nggak dijelaskan burungnya itu apa aja. Yang jelas Allah 4 macam. Ketika burung 4 macam itu sudah ditangkap, sudah diambil, fasurhunna, sembelih. Makna fasurhunna itu nggak hanya sebatas dabah, menyembelih enggak. Tapi fasurhunna itu artinya adalah sembelih lalu cincang, Pak. Kayak orang mencincang itik itu. Ya. Habis ayam dicincang, itik dicincang, dicampur bawor. Coba. Setelah dicincang, dicampur, lalu Allah perintahkan campur bawor. Anggaplah nih 4 burung tadi itu ya, ada merpati, anggaplah merpati, ada merak, apalagi kira-kira merpati, merak, apalagi burung macam. Yang jelas 4 macam burung, sembelih, cincang, campur aduk. Lalu jadikan 4 macam. Nih, jadikan 4 macam. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna. Lalu taruhlah 4 macam daging yang sudah dicampur baur tadi itu ke 4 macam bukit. Bukit sana 1, 2, 3, 4. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Lalu kalau itu sudah engkau taruh di masing-masing bukit, summa da'uhunna, panggillah daging-daging itu. Nabi Ibrahim memegang kepala 4 macam kepala burung itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, 4 macam kepala burung itu dipegang Nabi Ibrahim, Pak. Lalu ketika dipanggil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, daging-daging, darah, bulu semuanya berterbangan mendatangi kepala yang dipegang Nabi Ibrahim itu, dan tidak ada yang tercampur. Merpati mendatangi kepalanya merpati, merak mendatangi merak, ayam mendatangi ayam. Fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa tuhunna ya'tinaka sa'ya. Ketika engkau panggil burung itu, maka ya'tinaka sa'ya, maka mereka akan mendatangimu dengan sungguh-sungguh. Subhanallah, dengan izin Allah. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha aziz, perkasa. Tapi meskipun Allah itu maha perkasa, tapi Allah itu hakim, bijak, bijaksana. 3 ayat ini merasa cukup menjadikan kita untuk memiliki kekuatan iman, ya, hakul yakin kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghidupkan orang yang sudah mati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu fakta historis, Pak. Bagaimana kalau dalam kehidupan kita ini, Pak? Secara hissi kita sudah melihat, Pak, ada tanda-tanda di sekeliling kita yang Allah itu mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati, Pak. Apa itu? Tanah, Pak.
Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, annaka taral ardo khosyiatan, engkau melihat bumi itu tandus gersang, gak bisa ditanami. Lalu Allah apa? Fa'idha anzalnahu alaihal ma', lalu ketika kami turunkan air, maksudnya adalah hujan, apa yang terjadi? Ihtazzat warabat, air itu menjadi apa? Gembur dan menjadi subur. Pertanyaannya, siapa yang mampu menghidupkan itu? Innalladzi ahyaha, sesungguhnya yang menghidupkan itu tidak lain adalah lamuhyil mauta, zat yang mampu menghidupkan yang mati. Siapa itu? Innahu ala kulli syai'in qadir, zat yang mampu, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa itu? Allah. Jadi itu ya, jadi secara historis Allah mampu menghidupkan makhluk hidup. Kemudian pelajaran penting juga, Allah mampu menghidupkan tanah yang gersang. Nah, kemudian yang ketiga, di antara pelajaran ayat ini juga menunjukkan, Pak, secara maknawinya, Pak, Allah mampu menghidupkan hati orang yang sudah mati, Pak. Begitu. Jadi orang-orang yang tidak taat, tidak mau menerima perintah Allah, tidak menghiraukan peringatan-peringatan Rasul, berarti hatinya mati, Pak. Lalu siapa yang mampu menghidupkan hati yang mati itu? Allah. Allah kalau memang sudah memberikan hidayah kepada seseorang yang meskipun hatinya matinya kayak apa, Allah mampu menghidupkan. Nah, kita tidak tahu kan proses kehidupan manusia itu kan selama dia masih hidup. Kita belum tahu tempatnya dia di surga atau di neraka, kita belum tahu, Pak. Nanti kan biar sejahat-jahatnya orang ibaratnya. Tapi kalau memang Allah itu sudah memberikan hidayah, maka nggak akan ada yang bisa menolak, nggak akan bisa menghalangi itu. Jadi Allah mampu menghidupkan hatinya orang yang sudah mati, karena Allah Maha memberi petunjuk. Makanya tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad hanya memiliki kemampuan untuk menyampaikan saja, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan hati manusia itu supaya taat 100% terhadap apa yang dia ucapkan. Itu urusan Allah. Nah, seperti itu. Adzan ya, Pak? 2 menit lagi. Ya, nanti disambung lain kali lah. Nah, seperti itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala belum sudah menunjukkan ya bukti-bukti baik itu ya secara dalam kehidupan, secara maknawi, secara hissi yang kita bisa lihat dengan panca indera kita terhadap alam kita, itu sudah menunjukkan seperti itu. Lalu ketika Allah mengingatkan bahwa kita ini akan dihidupkan lagi setelah mati, tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah ingin memberikan balasan terhadap apa yang kita kerjakan. Makanya lalu Allah melanjutkan ayatnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kata Allah SWT apa? Wa naktubu, dan aku akan menulis, kata Allah, ma qaddamu, apa yang telah engkau kerjakan. Baik buruknya akan dicatat. Siapa yang mencatat? Bukan Allah. Utusan Allah yang diperintahkan. Siapa itu? Kiraman katibin. 2 malaikat yang mulia. Siapa itu? Raqib dan Atid. Allah perintahkan menulis itu. Nah, ini yang kita maksudkan berinvestasi untuk akhirat tadi. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, Allah akan catat. Sesembunyinya apa engkau kerjakan, orang manusia tidak melihat, tapi Allah tahu, tetap catat. Wa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, akan kami catat apa yang engkau kerjakan. Wa asarahum, dan semua bekas-bekas yang engkau tinggalkan Allah akan catat. Tidak akan Allah sia-siakan. Semuanya tercatat rapi. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin
mubin. Semuanya aku kumpulkan kata Allah. Aku catat kata Allah di mana? Di dalam buku induk catatan yang dinamakan Lauhul Mahfuz itu. Nah, ini sebuah motivasi bagi kita bahwa kita sebagai makhluk Allah SWT yang suatu saat akan dimatikan oleh Allah, dan suatu saat ketika tiba masanya kita akan kembali dibangkitkan oleh Allah, dengan tujuannya adalah Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang kita kerjakan. Sehingga setiap apapun yang kita kerjakan Allah pasti catat. Allah akan catat. Wa asarahum, dan semua peninggalan yang kita tinggalkan meskipun kita sudah mati, tetapi ada bekas-bekas yang kita tinggalkan, Allah akan catat itu, dan Allah akan tetap berikan balasan. Makna jejak-jejak peninggalan itu, Pak, luas maknanya, Pak. Ada yang mengatakan setiap tempat duduk kita menunggu sholat itu bekas kita, Pak, dicatat oleh Allah. Setiap langkah kita menuju masjid, Allah catat bekas jejak kita itu. Jadi makna bekas-bekas peninggalan kita itu, wa asarahum, itu maknanya luas. Maknanya luas sekali. Tidak hanya sebatas kalau hanya sebatas wa asarahum kata saja itu tidak cukup, tapi maknanya sangat luas sekali. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun kita sudah mati, tapi ketika ada sejarah peninggalan kita yang baik, yang positif dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi sebuah investasi yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan kehidupan di akhirat kelak nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mungkin demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.